Saudara, mungkin Anda sepakat dengan apa yang mau saya katakan ini. Hanya orang yang tidak waras yang menyakiti dirinya sendiri. Hanya orang gila yang membuat dirinya terluka. Atau mungkin malah orang gila tidak kali ya. Saya belum pernah melihat sih orang gila itu melukai dirinya sendiri. Berarti kalau orang melukai dirinya sendiri lebih gawat daripada orang gila dong. Stadiumnya di atas orang gila. Tetapi sadarkah kita bahwa kadang atau malah sering seseorang atau mungkin malah kita menyakiti, melukai diri kita sendiri, mencelakai diri kita sendiri. Dan yang lebih parah, itu kita lakukan dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Saya disadarkan akan hal itu ketika 2 hari lalu teman saya mengirimi saya sebuah gambar sebagai berikut. Di bawahnya ada tulisan, sebenarnya mencelakai orang lain sama dengan mencelakai diri sendiri. Nah, lihat dalam gambar ini. Apa yang akan terjadi ketika orang yang di depan itu, yang didorong dengan kaki itu jatuh? Pasti orang yang mendorong itu juga akan jatuh. Itu artinya ketika dia menjatuhkan orang di depannya, dia menjatuhkan dirinya sendiri. Ketika dia membiarkan orang itu berdiri kokoh, artinya dia juga membiarkan dirinya tetap bertahan dalam keadaan selamat. Nah, dari gambar ini mengingatkan kepada saya satu hukum moral emas, nasihat moral emas yang mengatakan demikian. Apa yang Anda kehendaki agar orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada orang lain. Nasihat ini implikasinya persis seperti gambar tersebut. Kalau kamu ingin orang lain menghormati dirimu, maka hormatilah orang lain. Kalau kamu mengharapkan orang lain tidak berprasangka buruk kepada dirimu, ya jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Ini sama dengan juga kalau saya berprasangka buruk kepada orang lain, sebenarnya saya sudah menunjukkan keburukan pada diri saya. Kalau saya memfitnah orang lain, sebenarnya saya juga memfitnah diri saya sendiri. Yang kedua, gambar ini selain menunjukkan nasihat moral emas, juga menunjukkan adanya pentingnya hukum keseimbangan. Yang dimaksud adalah kehadiran setiap orang, saya, Anda, itu sebenarnya memberikan keseimbangan di dalam masyarakat. Tentu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ketika saya sudah melakukan tindakan yang tidak baik, saya sudah membuat kehidupan menjadi tidak seimbang. Maka dari hukum ini, dari gambar ini, dari hukum keseimbangan, ada orang yang mengatakan yang namanya kecelakaan, yang namanya kutuk, yang namanya ketidakberuntungan, yang namanya penyakit, itu karena sudah terjadi ketidakseimbangan, saudara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada sebuah nasihat yang mengingatkan saya juga. Sangat menarik. Nasihatnya berbunyi demikian. Pohon yang baik itu diketahui dari buahnya. Kalau buahnya itu baik, ini pasti pohonnya baik. Dan buah dari hidup kita adalah perkataan kita, perilaku kita, tindakan-tindakan kita. Kalau perkataan saya, perilaku saya baik, itu berarti pohon saya baik, dasar saya baik, saudara. Maka saudara, dari gambar yang sangat sederhana ini sesungguhnya mengandung sebuah nasihat moral yang sangat mendalam, yaitu agar apa? Agar saya mencintai diri saya, menghargai diri saya, membuat hidup saya berkembang dengan cara juga mencintai orang lain, menghormati orang lain, dan membuat orang lain berkembang. Makanya saudara-saudara, teman-teman, kalau kita melihat banyak orang melakukan tindakan sosial baik, banyak orang melakukan pelayanan-pelayanan dengan tulus hati,
dengan ikhlas itu sesungguhnya sebagai sebuah bentuk perwujudan dari nasihat-nasihat ini, dari hukum keseimbangan, dari apa? Hukum perintah moral emas tadi, dan dari apa? Dari pohon yang baik. Dari situlah kita bisa melihat. Maka marilah dengan gambar ini kita menyadari lebih jauh bahwa dengan kita berbuat tidak baik berarti kita menyakiti diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti harus diwujudkan dengan mencintai orang lain. Itu yang bisa saya sharingkan saudara dari gambar ini. Di akhir sharing ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya yang 2 hari lalu mengirimkan gambar ini. Saya percaya Anda mengirimkan gambar ini kepada saya, Tuhan menunjukkan supaya melalui gambar ini banyak orang belajar bahwa yang namanya hukum keseimbangan, yang namanya perintah moral emas tadi harus diwujudkan, dan itu dengan cara apa? Mengasihi orang lain, menghormati orang lain. Hanya dengan demikian terjadi keseimbangan dan kehidupan menjadi harmoni. Terima kasih dan sukses untuk kita. Salam sehat.